Halo, selamat datang di channel Soul Cahaya, channel for knowledge and spiritual seeker. Dan saya Ria yang akan menjadi host untuk tayangan kali ini. Hari ini kita seneng banget bisa kedatangan tamu, Sally Fatimah, seorang spiritual life coach. Selamat datang Mbak Sally. Oke, terima kasih sudah mengundang saya di channel ini. Jadi channel ini tuh sebetulnya adalah untuk para spiritual seeker ya, orang-orang yang kepengen tahu lebih banyak lagi mengenai alternatif jalan dalam hidup. Karena kadang-kadang kita itu kan sering sekali kepentok satu dan lain hal, dan kemudian juga kita mencari jalan-jalan yang lebih bisa menenteramkan hati. Nah, jadi itulah kenapa channel Soul Cahaya ini ada. Untuk para jiwa-jiwa yang kepengen belajar dan pengen mendapatkan pencerahan tentunya. Tema hari ini itu adalah rumah jiwa kalau nggak salah, betul ya? Oke. Sebetulnya saya pengen tahu deh, rumah jiwa itu apa sih? Saya ini kayaknya, saya udah baca begitu banyak buku ya dari zaman dulu, tapi saya baru sekali nih menemukan istilah rumah jiwa. Bisa nggak tuh Mbak Sally jelasin ya, apa sih sebenarnya rumah jiwa itu? Rumah jiwa. Sebenarnya gini, kita secara manusia itu kita punya, kalau dalam berspiritual kita mengenal ada 3 elemen dalam diri kita, yaitu ada si fisik, ada si mental, dan kemudian juga ada etheric body-nya, gitu kan. Jadi ketika berbicara soal rumah jiwa, itu adalah berbicara soal jiwa. Jiwa itu adalah sesuatu yang di dalam kita, bagian dari kita yang tidak terlihat secara fisik. Nah, kadang-kadang secara fisik itu kita bisa melihat bahwa sebutannya, kalau secara fisik kan kita melihatnya kayak badan, mata, telinga, dan lain sebagainya. Nah, kita tuh terbiasa, kalau aku sih boleh bilang, kalau kadang-kadang kita manusia secara fisik terbiasa untuk meniadakan rasa. Maksudnya? Meniadakan rasa. Jadi kayak kita bertindak, berbicara, dan lain sebagainya itu lebih ke based on apa yang diminta untuk kita. Misalkan lingkungan kita mempengaruhi kita, bahkan kecenderungan untuk tidak berbicara sejujurnya. Oke. Karena faktor lingkungan misalkan gitu. Faktor eksternal gitu ya. Jadi kayak membuat kita this is our survival mode. Itu secara fisikal. Tapi kalau berbicara soal jiwa, dia itu truthful gitu. Jadi dia apa adanya. Nah, kadang-kadang rumah jiwa ini itu yang tidak disadari oleh orang yang menjadi realita. Jadi tarikan dari energi dari jiwa kita yang sebenarnya itulah yang menarik realita kita. Contohnya misalkan dia itu selalu berpikir positif, selalu beranggapan bahwa segala sesuatu dalam hidup itu harus positif thinking. Jadi ketika ada masalah dia, oh udah nggak apa-apa, nanti juga lewat, jalanin aja dan sebagainya. Tapi kan sebenarnya tanpa sadar dia sedang memasukkan beban-bebannya ke dalam bagasi dia lah, ibaratnya bagasi energi dia. Nah, secara sadar dia akan berbicara bahwa kehidupan dia baik-baik saja, tapi secara jiwanya belum tentu. Nah, inilah yang disebut sebagai rumahnya jiwa, vesselnya yang di behind our physical body-nya gitu loh. Istilah rumah jiwa itu kapan munculnya ya, Sally? Sebenarnya ini kalau di beberapa praktisi itu mereka tahu. Ini mungkin terminologi yang saya pakai untuk saya menggunakan apa yang saya bisa lakukan ketika membantu orang lain ketika coaching, gitu. Okay. Jadi saya melihat secara energinya mereka dan itu adalah their soul, gitu. Makanya saya menggunakan bentuknya rumah jiwa. Kenapa rumah? Karena memang terlihatnya seperti rumah. Oh, oke. Gitu. Jadi ketika saya scanning, saya melihat itu bentuknya rumah. Jadi ada pintunya, pintu masuk, ada pagernya, gitu. Memang banyak praktisi yang bisa melakukan hal ini, tapi dengan cara yang mungkin mereka melihatnya dengan cara yang berbeda. Kebetulan saya melihatnya bentuknya rumah. Oke, jadi ini terminologi dari kamu sendiri ya untuk menyebut ini adalah rumah jiwa. Oke. Dan kenapa kita mesti tahu tentang rumah jiwa itu? Karena yang tadi saya bilang, shadow-nya, maksudnya realita, dia menarik realita. Ketika kita selalu berpikiran positif bahwa aku tuh hidupku baik-baik saja, tapi kenyataannya hidupnya nggak baik-baik saja. Tapi dia cenderung terus berkata bahwa aku baik-baik saja. But the fact ternyata enggak. Nah, itu adalah si jiwanya punya tarikan energi. Jadi ketika kita memaksakan otak kita untuk berkata I'm fine, tapi ketika rasa di hati kita, di jiwa kita nggak merasa baik-baik saja, itu yang menarik.
Oh, jadi misalnya nih kita tuh udah merasa, wah kita udah merasa berusaha melakukan yang terbaik, memberi afirmasi positif dalam hidup kita. Tapi kok kenyataannya Nggak itu masih berubah. nggak berubah, atau kita makin terpuruk. Itu akibat karena kita meneglect atau kita meniadakan hubungan kita dengan rumah jiwa kita. Iya. Oh, Gitu. Aku kasih oke. contoh gini, misalkan kita punya tas. Tas ini bagasinya, anggap kita tas yang kita miliki dari kecil. Nah, ketika kecil, lingkungan kita mengatakan nggak boleh nangis, jangan marah-marah dan lain sebagainya. Kita, oh ya udah berarti kita mematikan rasa kita masukin ke dalam tas. Kita masukin bebannya ke dalam tas, masukin beban. Tapi akan tiba satu titik tas itu penuh nggak? Oh gitu. Begitu tas itu penuh, pasti akan meluber gitu. Nah inilah yang akan menjadi energinya. Nah ketika masuk ke rumah jiwa, nanti akan kelihatan ini tuh realitanya datang dari bagasi apa yang dimasukin pada saat itu, usia berapa, kejadian mungkin nggak akan terlihat ya karena kan personal, tapi usianya akan terlihat, rasanya akan terbaca. Gitu. Oke. Jadi ini sebetulnya mirip-mirip nggak sih sama bawah sadar kita? Ya, Atau bisa inner child inner child experience atau inner child trauma atau bagian-bagian trauma dari lapisan-lapisan pikiran kita? Mirip nggak? Atau sama atau beda? Kalau dibilang mirip, dia konteksnya bukan mirip as it is gitu loh, tapi lebih ke karena yang ada di dalam jiwa itu bisa jadi trauma salah satu inner child, gitu. Salah satunya bisa inner child karena masih ada yang lain, misalkan past life, ada mindset dia, blocking dia at the moment. Jadi ketika masuk ke rumah jiwa itu nggak mesti melihatnya itu inner child. Oh, oke. Bisa juga melihat kondisi dia saat ini. Misalkan saat ini apa yang terjadi dalam kehidupannya, misalkan dia stuck, aku nggak tahu mesti gimana, nggak ada progres dalam kehidupan dia, tapi dia sudah melakukan banyak hal, sudah mencoba healing inner child-nya nih. Tapi kok masih begini aja? Ternyata begitu cek di rumah jiwanya, masalahnya bukan di inner child-nya, tapi ke mindset dia saat ini. Oh gitu. Jadi mindset dia lah yang harus dia breakdown gitu loh. Nah, ini kan memang unik sih, setiap jiwa itu kita mentranslate segala sesuatu yang kita lihat itu kan by level kesadaran kita masing-masing. Oh, oke. Jadi kalau begitu sebetulnya setiap orang itu punya rumah jiwa yang berbeda-beda dan harusnya juga cara menangani masalah bisa dilihat dari kondisi rumah jiwanya. Iya. Karena kan sebetulnya kalau sampai orang nanya sesuatu itu berarti kan sebetulnya dia mengalami suatu permasalahan yang menurut dia nggak bisa diselesaikan. Makanya dia sampai mencari salah satu alternatifnya adalah rumah jiwa ini. Iya. Jadi rumah jiwa ini sebetulnya bisa mengatasi permasalahan apa aja sih? Kalau aku bukan bilang dia akan mengatasi permasalahan sampai wah ini pasti clear, enggak. Tapi intinya untuk mengetahui ibaratnya blind spot yang kita tidak aware. Jadi kayak misalnya ada orang yang kayak tadi saya bilang dia berfokusnya pada inner child karena memang dia merasakan ada inner childnya. Tapi kenyataannya ternyata mindsetnya ngeblocking. Jadi walaupun dia sudah healing inner childnya dia, tapi dia mindsetnya masih tetap ada, pasti dia akan terus berada di masalah yang sama. Nah, jadi fungsinya adalah saat ini kalau kita sedang dalam kondisi stuck, apa yang butuh kita lakukan? Ya kita harus refleksi masuk ke dalam rumah jiwa. Karena kadang-kadang blind spot ini orang nggak bisa melihatnya sendiri. Karena dia terlalu berfokus pada satu hal yang menurut dia itu. Makanya tadi saya bilang level kesadaran berbeda. Jadi sebetulnya secara singkat apa sih yang akan terjadi kalau kita ini hidup atau kita menjalani hidup tidak selaras dengan rumah jiwa kita? Apa yang akan terjadi sama kita? Apa kita ngerasa masalah bertubi-tubi datang terus, atau kita merasa stuck, atau gimana sebetulnya? Biasanya yang paling sering saya lihat adalah pola berulang dalam hidup. Oh, jadi pattern yang terus-menerus berulang. Iya. Jadi mengulang rasa sebenarnya kuncinya ada di rasa. Biasanya ketika dia punya, katakanlah saya ambil contohnya, ada seseorang dia ini sebenarnya dihumiliate pada saat dia masih usia remaja gitu. Nah tapi dia sampai sudah hilang, lupa rasa humiliate itu, yang muncul tuh cuma jadi anger.
Oh, oke. Rasa humiliate yang sebenarnya itu humiliate, dipermalukan itu ada rasa sebenarnya. Tapi yang muncul Manifestnya jadi anger gitu. ya, karena kan dia sudah lupa, dia lupain. Nah, pada saat dia usia 20-an itu terulang. Ketika ada trigger kejadian, dia itu tiba-tiba langsung merasa marah terus sampai akhirnya dia tahu bahwa dia itu triggernya karena dia dipermalukan dalam lingkungan kerja. Sebenarnya intinya sama, dipermalukan, tapi dia nggak inget bahwa itu case-nya. Yang dia tahu adalah dia marah. Gitu, dia marah karena diperlakukan. Jadi dia berpikir ini nggak adil buat dia. Ini tuh nggak pokoknya bagi dia tuh hal yang tidak menyenangkan gitu. Jadi dia pengen kabur bawanya kayak gitu. Nah, terus berulangnya di usia 30. Kejadiannya berbeda, tapi inti case-nya adalah sebenarnya dia merasa dia dihumiliate. Itu butuh waktu, dia melihat cukup panjang sampai akhirnya dia menyadari, oh ternyata karena itu. Tapi dia tadi fokusnya adalah bahwa dia kabur dari masalah, dia marah gitu. Jadi kan itu kan dua hal yang sangat opposite. Oke. Jadi kayak begitu ya. Jadi kita tuh bisa, saya pengen tahu deh, gimana sih caranya kita tuh bisa tahu rumah jiwa kita. Terus apakah karena kita merasa, oh kok gue berulang kali kepentok persoalan yang sama, sehingga nih ada yang nggak beres sama hidup gue atau cara pandang gue. Nah, kalau menurut Mbak Sally tuh gimana sih? Caranya gimana kita bisa tahu rumah jiwa kita? Memang harus ada orang yang bisa melihat ke dalam rumah jiwa itu sendiri. Maksudnya ada banyak, sebenarnya aku menemukan ada banyak kok di lingkunganku orang-orang yang bisa melihat ke dalam rumah jiwa. Cuma memang setiap praktisi itu punya target yang berbeda. Nah, kalau saya pribadi itu ketika masuk ke rumah jiwa yang terlihat cuma menemukan trauma atau case yang di realitanya sedang terjadi saat ini. Metodenya gimana tuh Mbak? Kalau saya sih scanning psychic ya. Oh, oke. Berarti kalau scanning psychic berarti ini agak susah dipelajari oleh orang awam dong? Iya. Kalau dibilang susah dipelajarin pun saya jadi orang awam. Pada awalnya saya orang awam juga. Cuma saya baru menyadarinya ketika memang ketemu mentor yang membantu saya sih waktu itu. Jadi ketika cuman memang nggak spesifik dia ngasih tahu, oh ini loh, ini soul reading seperti ini, enggak gitu. Saya sadar sendiri aja. Terus saya bilang ketika saya meditasi atau saya berhadapan dengan seseorang terus nggak sengaja memejamkan mata, kok saya bisa ngeliat pintu ya. Terus dia bilang, kamu masuk aja, emang apaan itu gitu loh. Nah jadi itu memang kayak just pop up sih kalau di saya gitu. Berarti kalau kayak gitu saya mau nanya, apakah ini metode atau apakah ada cara belajarnya untuk mengetahui, untuk orang awam ya, apakah ada cara belajar atau metode yang bisa dipelajari untuk kita bisa tahu tentang rumah jiwa ini? Kembali ujungnya pada dasarnya segala hal yang berbau dengan spiritual dan pada akhirnya nanti ke supranatural ini kan agak bersinggungan tipis ya. Tapi intinya cuma satu sih sebenarnya, kita menemukan diri sejati kita. Ketika kita sudah berkoneksi dengan diri kita yang sejati, ada banyak kemungkinan gifts yang akan muncul gitu loh. Nah setiap orang itu pasti berbeda. Tapi kalau aku bilang mau tahu seseorang cukup mampu, dia akan bisa mampu melakukan soul reading apa enggak, adalah satu, dia itu punya heart chakra yang cukup terbuka besar dan sering apa sebutannya, kayak empat kali ya. Jadi dia sudah terbiasa untuk bisa merasakan, mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain itu. Jadi heart chakra itu salah satu pintunya. Oh, berarti memang harus untuk tahu rumah jiwa dan untuk tahu metode atau caranya memang berarti harus ada mentornya ya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk gitu belajar kayak kita belajar matematik gitu ya. Ya, kan? kalau saya sih pribadi, saya senang ada mentor yang membimbing supaya tidak salah. Oke. Bukan sebenarnya tidak ada dibilang benar apa salah gitu loh, tapi tidak ada ego jadinya. Kalau aku sebutnya kayak menjadi ego gitu loh, ketika seseorang berpikir, oh saya bisa nih, nanti besok jadi begini, jadi begitu, berasa bahwa diri jadi lebih baik. Nah, buat saya berspiritual itu bukan tentang kita menjadi lebih baik dari orang lain, tapi kita menjadi lebih baik bagi diri kita sendiri compare dengan kita sebelumnya. Oke, jadi belajar spiritual itu adalah untuk menjadi diri kita, versi diri kita yang lebih baik, terbaik gitu ya. Oh ya, memang sekarang ini kalau saya baca-baca juga ya, saya bukan praktisi, tapi saya sangat tertarik dengan hal-hal seperti ini. Dan kayaknya akhir-akhir ini kan semakin maju dan semakin banyak cabang-cabangnya gitu. Tapi intinya kalau boleh saya rangkum itu adalah gimana caranya kita menjadi better version
dari masing-masing orang. Dan ini kebetulan caranya lewat rumah jiwa supaya kita bisa menyelesaikan seluruh permasalahan, atau nggak seluruh ya, atau kita bisa paling enggak menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapin. At the moment. Oke. Jadi kayak rumah jiwa tuh akan berubah kok. Oh gitu. Jadi ketika hari ini aku melihat nih, kemudian misalkan aku melihat Karya, terus Karya melakukan sebuah progres yang cukup berarti lah gitu dalam untuk men-unstucknya. Nah itu biasa akan berubah. Oh gitu. Jadi rumah jiwa ini sifatnya nggak permanen ya. Misalnya ya, kalau kita lihat dari terminologi kamu kan kayak pintu gitu ya, pada pintu jendela. Kalau kamu udah lihat pintu merah, nggak akan mungkin selamanya pintu merah dong. Mungkin nanti 2 bulan lagi bisa jadi pintu biru gitu. Bukan pintunya yang dilihat, di dalamnya. Iya, maksudnya saya agak di dalamnya. Misalnya gini, kamu masuk ke rumah, pintunya merah, terus ada meja sebelah kiri misalnya, terus ada lampu sebelah kanan. Mungkin nantinya bisa berubah. Kayak kita tinggal di rumah, besok kita mau rearrange the furniture. Oh, jadi gitu. kayak Menarik dengan ya? kesadaran aja. Tapi biasanya kan dia kalau rumah jiwa itu bagian luar, eksternal, dan ada internal. Nah, yang saya jarang melihat yang eksternalnya, karena buat saya eksternal itu hanya aksesoris kan. Aksesoris yang sering kali kita tampilkan keluar. Sadar nggak sadar itu yang kita tampilkan. Ya, misalkan kayak saya melihat orang secara eksternalnya itu orang yang sangat ceria nih, kelihatan ceria, tapi begitu masuk dalam rumah jiwa sebenarnya enggak, dia cuma pengen menampilkan seperti itu. Jadi ini kan kontradik kan. Tapi yang saya biasanya fokus langsung ke internal. Nah, kalau saya pribadi karena saya ngelihatnya langsung ke area traumanya. Jadi saya hanya berfokus menemukan apa yang perlu di resolve at the moment, apa untuk unstucknya. Nah, saya nggak akan melihat yang lain-lainnya gitu. Oh, oke. Jadi rumah jiwa ini metodenya adalah untuk melihat yang at the moment ya, apa yang mesti diperbaiki. Itu ya. Jadi masih ada kemungkinan untuk berubah lagi. Berarti kalau gitu rumah jiwa ini kalau kita pakai metode ini, berarti kita tuh akan terus berkembang ya. Berarti kita harus ketemu lagi sama Kak Sally kalau dalam hal ini. Misalnya sekarang nih saya udah ngerasa saya udah better nih di area ini. Mungkin ada area lain yang harus diperbaiki sehingga saya mesti ketemu lagi sama praktisi rumah jiwa gitu. Kalau saya sih saya nggak mengikat seperti itu. Itu semua free will. Kalau dia merasa dia benar-benar stuck dan dia udah have no idea, oke, aku akan cek rumah jiwanya. Tapi setelah itu pun dia berproses apa tidak dan lain sebagainya, itu free will-nya dia gitu loh. Ketika dia sudah berproses terus dia pengen tahu, pengen kepo, ya silakan. Tapi again saya nggak membuat mereka harus terikat, karena membuat saya ini bukan sesuatu yang terikat. Ketika berspiritual dan terikat dengan seseorang, itu udah pasti salah. Karena spiritual kita bukan membuat diri kita mengikat orang lain ataupun terikat dengan orang lain. Siapapun itu, walaupun itu seorang mentor yang kayak kesannya wah jago banget, kayak wah wise banget, tapi tidak boleh ada yang namanya attachment gitu. Karena spiritual itu pribadi. Oke. Berarti kalau gitu untuk mengetahui rumah jiwa kita harus ketemu dengan praktisi yang tepat. Dan untuk mengetahuinya juga kita rasanya metode-metodenya ya harus lewat mentor itu ya. Jadi kita nggak bisa punya ininya sendiri, nggak bisa punya step-stepnya sendiri untuk tahu rumah jiwa kita ya. Kalau kita berbicara secara awam, pasti yang akan dipikirkan adalah tentang step. Betul. Tapi kalau kita berbicara dengan orang yang memang dasarnya sudah memang mampu, sudah bisa gitu, itu naturally aja sih muncul dengan kesadaran. Begitu sampai di level kesadaran tertentu, dia akan aware, akan ngeh juga gitu. Jadi memang saya nggak akan membatasi dengan bilang harus dengan mentor, bukan seperti itu. Karena saya pribadi saya lebih senang mencari mentor. Tapi memang banyak ke orang-orang memang dia self learning gitu, karena memang dia sudah berbakat dari sananya. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal awam, ya pasti dia akan menggunakan step-stepnya. Tapi kalau misalnya step awalnya, saya nggak akan kasih tahu buat bisa belajar soul reading jadi begini, enggak. Kunci pertama adalah menemukan dirimu yang sejati dulu. Itu cara menemukan diri sejati itu apa? Meditasi atau apa? Ada banyak cara, tapi kuncinya adalah kita meruntuhkan semua yang sudah kita miliki dari sejak masih kecil, misalkan segala limiting beliefs kita, kemudian hal-hal yang memblocking kita itu penting sekali, dan sudah pasti adalah yang berhubungan dengan trauma-trauma diri kita. Tanpa itu kita kayak cuman, aku sebutnya kita ada produk hasil dari lingkungan kita.
Oke. gitu, bukan produk otentik kita. Gitu. Kayak anak kecil lah, waktu masih kecil dia cukup otentik, tapi karena orang sekitar orang dewasa di sekitar dia memban dia sampai sebegitunya, sehingga otentik dia mulai ngikut. Jadi diseragamkan, mostly itu biasa diseragamkan kan, penyeragaman gitu. Nah ini kita harus kembali menjadi otentik. Oh, oke. Nah sekarang bisa kasih contoh langsungnya nggak sih gimana sih praktek rumah jiwa itu? Atau gimana sih caranya scanning rumah jiwa? Nggak apa-apa, scanning saya aja. Rela kok. Oke. Bisa sih saya izin untuk scan. Oke, aku izin ya. Kalau secara eksternal terlihat itu terang sekali, itu kayak apakah sebenarnya Karya itu tipe yang cukup pencair suasana kah gitu? Oh ya mungkin. Ya maksudnya di mana dirimu berada, di situ menjadi pencair suasana, menjadi sparks di dalam cahaya di lingkunganmu gitu loh. Biasanya seperti itu ya gitu. Tapi ada hal yang menarik, walaupun terasa dekat, mudah untuk dekat dengan orang, tapi nggak semua orang mudah masuk ke dalam rumah jiwa lah ibaratnya. The closest thing dalam hidupmu itu tidak semuanya orang tahu. Oh iya. Bener-bener tapi cukup protektif dirimu dengan your private life gitu. Nah itu terlihat banget, jadi kayak mau masuk itu pun juga perlu nggak ya dia bawa masuk, perlu nggak ya dia diiniin gitu loh. Jadi kayak ada pertimbangan sampai ketika pintu itu akhirnya dibuka. Nah itu yang terlihatnya seperti itu. Sampai sekarang saya belum berhasil masuk karena di depan aja kayak dipertimbangkan begitu banyak. Iya. Saya menangkap ada satu rasa kecil sekali. Sebenarnya bukan sesuatu yang besar. Jadi kayak kalau misalkan dibilang size-nya itu kayak sebesar biji apa gitu loh. Tapi rasa itu kayak ada rasa khawatir. Ada rasa khawatir, deg-degan gitu loh. Tapi bagaimanapun, tapi secara keseluruhannya itu tidak benar-benar mengizinkan rasa khawatir itu muncul 100%. Tapi aku memilih nggak seperti itu. Nah ini kondisi dalam rumah jiwanya gitu loh. Nah dan cukup menarik bahwa kondisi rumah jiwanya itu kayak kebun bunga, kayak yang bunga-bunga, kayak ada kupu-kupu gitu loh. Jadi kayak cukup menikmati dalam kehidupanmu gitu loh, dalam kehidupan. Tapi walaupun kalau khawatir ya iyalah, kadang-kadang kan kita dalam hidup nggak bisa semuanya mulus ya. Tapi memang saya selalu tidak mengizinkan rasa khawatir itu mempengaruhi seluruh kehidupan saya dan sampai saya mengambil keputusan. Karena saya tuh tidak merugikan orang, tidak bikin pusing orang. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi kalau ada khawatir, oke, next. Kalau ini muncul nih, saya mau begini. Saya kayaknya antisipasi udah jauh-jauh hari gitu. Itu terlihat. Tapi again, kayak tadi saya bilang, begitu mau masuk ke rumah jiwanya, begitu pintu sudah kebuka, itu pun gak dikasih buka semua. Cuman kayak udah coba kasih ngeliat yang ini aja gitu loh, misalkan kayak gitu. Jadi kayak memang you really choose apa yang perlu dan tidak perlu gitu loh. Kesannya itu seperti itu. Oh menarik juga ya, ini agak-agak 100% nih Socha Seekers bisa menebak saya, hebat banget loh. Soalnya jarang banget orang-orang tuh selalu berpendapat saya ini orangnya aduh gampang cerita gini-gini, padahal aslinya enggak. Menarik sekali loh Socha Seekers untuk kita mengetahui mengenai rumah jiwa ini, karena ternyata dari percakapan kita, kalau kita hidup tidak selaras dengan rumah jiwa kita, kemungkinan kita akan memiliki permasalahan atau memiliki pattern berulang tentang segala sesuatunya. Dan juga kabar baiknya adalah bahwa rumah jiwa itu bisa berubah sesuai dengan apa yang sudah kita perbaiki sebelumnya. Jadi mungkin untuk Socha Seekers nanti bisa bertanya lebih lanjut, bisa menghubungi Ziva dan juga atau bisa menghubungi Sally langsung di Instagramnya atau di sosial medianya. Oke, Saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak, Sally. Aduh, hari ini saya belajar banyak. Terima kasih juga. Saya udah dikasih tahu mengenai kondisi rumah jiwa saya. Saya cukup bahagia dan cukup surprise bahwa Sally tahu itu adalah saya. Dan
Semoga kita bisa ketemu lagi, dan kalau Sally buka kelas rasanya saya pengen ikut. Terima kasih sudah mengundang.